Salam, selamat pagi, selamat siang, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kita akan kembali bertemu dalam seri khotbah populer, dan hari ini kita akan mempelajari tentang kuk dan kelegaan di dalam Kristus. Apa itu yang dimaksud dengan kuk, dan bagaimana kita bisa mengalami kelegaan di dalam Kristus? Kita akan mempelajarinya dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Injil Matius pasal 25, Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara-saudara yang terkasih, bersyukur dalam segala sesuatu itu adalah perintah Tuhan. Bersyukur kalau dalam keadaan semua lancar, semua mulus, semua enak, semua diberkati, itu mudah. Tetapi bersyukur dalam keadaan yang penuh problem, penuh masalah, penuh kesukaran, dalam keadaan gagal, dalam keadaan hancur, dalam keadaan habis-habisan, dan beratnya menjalani kehidupan ini, itu tidak mudah. Kalau sedang menjalani proses hidup yang tidak mudah, bahkan untuk sekedar senyum pun berat sekali rasanya. Terlebih-lebih di saat segala sesuatu yang kita jalani itu seolah-olah menentang kita. Di saat dunia rasanya terbalik. Di saat segala sesuatu rasanya tertutup, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada pertolongan campur tangan Tuhan yang diharapkan itu datang juga. Di saat-saat yang sulit dan berat seperti ini, masih bisakah kita bersyukur? Yang ada biasanya adalah bersungut-sungut, kecewa, pudar pengharapan, dan ingin rasanya undur dari Tuhan. Iman itu lama-lama kalau mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami kesusahan, mengalami kesesakan, lama-lama bisa merosot. Bahkan mungkin bukan hanya merosot, tetapi terjun bebas jika problem masalah datang bertubi-tubi tanpa henti. Datang dari segala arah mata angin dan dari segala sisi sudut kehidupan kita. Ibaratnya seperti serangan Mike Tyson yang bertubi yang menyudutkan kita di sudut ring tanpa kita bisa membalasnya. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus bersyukur. Yesus bersyukur kepada Bapa karena semuanya itu Bapa sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Bapa nyatakan kepada orang kecil. Saudara-saudara yang terkasih, orang bijak dan pandai biasanya susah untuk diberitahu. Demikian juga mereka yang telah begitu dalam dan luas pengertiannya akan firman Tuhan.
yang sudah tahu banyak firman Tuhan. Apalagi kalau sudah meraih doktor ataupun profesor di dalam bidang akademis, khususnya teologi. Mereka sudah merasa tahu segalanya. Sulit untuk mendengar pendapat ataupun pikiran dari orang yang secara level akademis lebih rendah darinya. Ya, kita sering sekali mendengar bahwa pendeta atau hamba Tuhan itu maunya berkhotbah, tetapi susah sekali mendengarkan khotbah. Apalagi kalau yang berkhotbah adalah orang yang levelnya di bawah dia. Katakanlah mungkin mahasiswa teologi yang belum lulus atau sedang praktek dan sebagainya. Padahal kita harus terbuka dan tunduk pada kebenaran firman Tuhan siapapun yang menyampaikannya. Belajar supaya kita bisa mengindahi penyampaian dan belajar untuk bisa mendengar penyampaian dari orang lain. John Owen pernah mengatakan begini, "All things I thought I knew, but now I confess. The more I know the less." Semua yang aku pikir aku sudah tahu, tapi sekarang ku akui. Semakin aku tahu yang ku ketahui, aku tahu kurangnya. Atau aku kurang tahu. Hikmat yang dari Allah adalah hikmat yang tunduk pada kebenaran firman Allah. Sementara orang kecil, pemikirannya biasanya sederhana. Dalam pelayanan, asal mempunyai hati, maka pengertian dan kelengkapan yang lain itu masih bisa diasah. Tetapi kita mesti sadar, kalau kita mempunyai hati yang melayani, jangan sombongkan diri. Karena hati yang melayani itu pun anugerah dari Tuhan, karya Roh Kudus. Kalau dia tidak menggerakkan kita, tidak melahirbarukan kita, maka kita tidak akan mungkin bisa mau dan mampu atau bisa mengerjakan suatu pelayanan apapun. Kita berbicara tentang bersyukur atas perkenan Bapa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jika Bapa tidak berkenan, semuanya akan sia-sia. Adakah kita bersyukur atas perkenan Allah dalam hidup ini, bahkan dalam tugas dan pelayanan kita? Nah, berkaitan dengan bersyukur dan perkenan Bapa ini, tidak diragukan lagi. Atas nama mereka dan demi mereka, dia bersyukur kepada Bapa bahwa mereka mungkin tidak senang dengan aspek rendah dan jahat dari gerejanya. Nah, berikutnya kita bisa belajar tentang iman yang benar itu mentaati perintah-perintahnya. Dengan ajaran ini Allah kita juga memberitahu kita bahwa tidak ada iman yang benar tanpa mentaati perintah-perintah Kristus. Meskipun iman dan kepatuhan yang sejati adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Seorang prajurit tunduk patuh pada komandannya, pada jenderalnya. Nah, demikian juga dengan orang percaya. Tunduk dan patuh pada Tuhan dan juru selamatnya. Di situ juga dikatakan bagi kemuliaannya. Nah, ini menarik sekali. Apa yang dimaksud dengan bagi kemuliaannya sendiri itu? Kita terus mencari kemegahan. Dan bagi kita tidak ada yang lebih aneh selain bahwa kerajaan surgawi anak Allah, di mana kemuliaannya begitu dirayakan oleh para nabi. Dan sesungguhnya itu adalah tujuan Allah yang luar biasa. Bahwa meskipun ia memiliki seluruh dunia atas perintahnya, ia lebih memilih untuk memilih orang-orang istimewa baginya sendiri dari kalangan kasar yang hina, daripada dari kaum bangsawan dengan pangkat tinggi yang akan menjadi ornamen yang lebih besar bagi nama Kristus.
Tetapi di sini Kristus menarik murid-muridnya dari imajinasi yang sombong dan angkuh. Apakah kita juga bersyukur dan bersukacita jika Allah mempercayakan kepada kita orang-orang awam dari kalangan bawah yang sederhana untuk kita bawa kepada Kristus, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan? Ataukah kita baru akan bersyukur dan sukacita jika ada orang-orang kaya ataupun yang terhormat yang dipercayakan kepada kita untuk dilayani? Nah, kita melihat di sini bahwa Yesus mengagungkan Bapa. Yang pertama, mengagungkan terhadap ketetapan-ketetapannya. Dengan kata-kata ini, ia menyatakan persetujuannya dalam ketetapan Bapa itu, yang sangat berbeda dengan indera manusia. Ada perbedaan yang tersirat antara pujian ini, yang ia nyatakan kepada Bapa, dan fitnah jahat atau bahkan gonggongan yang kurang ajar dari dunia. Sekarang kita harus menanyakan dalam hal apa dia memuliakan Bapa. Dia adalah Tuhan seluruh dunia. Dia lebih suka anak-anak dan orang-orang bodoh daripada orang-orang bijak. Orang yang rendah hati memiliki Kristus sebagai Tuannya. Dan pelajaran tentang iman yang pertama adalah janganlah ada orang yang mengunggulkan kebijaksanaannya sendiri. Dia mengagungkan anugerah Bapa. Dia tidak merendahkan diri untuk turun bahkan ke yang terendah dan yang paling keji, agar dia dapat membangkitkan orang miskin dari kekotoran. Selanjutnya kita melihat di sini semata-mata kasih karunia-Nya. Ini sangat jelas di bagian ini. Suatu pernyataan yang dibuat oleh Kristus bukan universal ketika ia mengatakan bahwa misteri-misteri Injil disembunyikan bagi orang-orang bijak. Jika dari 5 orang bijak, 4 orang menolak Injil dan ada 1 yang memeluknya, dan jika keluar dari dalam jumlah yang sama orang yang tidak terbelajar, 2 atau 3 menjadi murid Kristus, maka pernyataan ini terpenuhi. Dia tidak mengesampingkan kerajaan Allah bagi semua orang bijak dan mulia dan perkasa, tetapi hanya menyatakan bahwa hal itu tidak banyak untuk mereka. Sebagaimana kehati-hatian adalah karunia Allah, mengapa hal itu menghalangi kita untuk memahami terang Allah yang bersinar dalam Injil? Memang kita harus mengingat bahwa kehati-hatian, kewaspadaan orang-orang yang tidak percaya merusak semua yang mereka miliki. Dan orang-orang yang berkemampuan tinggi sering terhalang dalam hal ini, sehingga mereka tidak dapat atau katakanlah tidak tunduk untuk diajar. Sebagai refleksi, saudara-saudara, makin tinggi gelar pendidikan dan jabatan seseorang, makin sulit dia untuk mendengar orang lain ataupun untuk diajar. Kita lihat lagi di bagian firman Tuhan ini, bagi orang bijak dan kecil, ini sangat menarik sekali. Siapakah mereka yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini? Bagi orang bijak dan kecil. Siapakah yang disebut oleh Kristus sebagai orang bijak? Dan siapa yang dia namai anak-anak kecil? Tidak semua yang bodoh dan tidak terbelajar di satu sisi tercerahkan untuk bisa percaya. Dan tidak semua orang bijak ataupun terpelajar dibiarkan dalam kebutaan mereka. Mereka yang disebut bijak dan bijaksana adalah mereka yang besar karena kesombongan yang begitu kejam. Tidak tahan mendengar ketika Kristus berbicara kepada mereka dari atas. Namun demikian, tidak selalu terjadi bahwa Allah mengecam orang-orang yang memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang diri mereka sendiri daripada yang seharusnya mereka miliki. Lantas, mereka yang bijaksana namun tidak tunduk, tidak taat akan kehilangan terang Injil. Mereka yang bijaksana, atau
katakan mereka yang menganggap dirinya bijaksana namun tidak tunduk, tidak taat, akan kehilangan terang Injil. Walaupun keluhuran hati yang bijaksana tidak menghalangi mereka, orang-orang yang bijaksana ini, meskipun demikian mereka mungkin akan kehilangan terang Injil. Jika kita sampai pada orang banyak yang bodoh, yang sebagian besar diantaranya menunjukkan kejahatan, kita melihat bahwa mereka dibiarkan dirusak secara adil oleh para bangsawan dan orang-orang yang hebat. Semua orang yang tidak percaya makin besar dengan kepercayaan jahat pada diri mereka sendiri. Apakah kesombongan mereka dipelihara oleh kebijaksanaan mereka atau dengan reputasi untuk suatu integritas atau dengan kehormatan ataupun oleh kekayaan. Karena itu, mari kita letakkan segala hikmat, kebijaksanaan, ilmu kita untuk tunduk pada firman Tuhan, untuk di bawah terang Injil yang membawa kita makin dekat pada juru selamat. Kita melihat di sini tentang hal pemilihan Allah. Mengapa Allah tidak memilih orang-orang ini atau itu sesuai dengan kesenangannya? Alasan mengapa ia melewati orang-orang bijak dan agung dinyatakan oleh Paulus bahwa Allah telah memilih hal-hal yang lemah dan bodoh dari dunia untuk mengacaukan kemuliaan daging. 1 Korintus 1 ayat 27. Dan Kristus di sini menegaskan bahwa ia tidak menghalangi belas kasihan dari mencerahkan orang-orang bodoh dan tidak terpelajar dengan kebijaksanaan surgawi. Nah, menarik sekali di sini adalah kata menyembunyikan. Sekarang tinggal menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengungkapkan dan menyembunyikan. Ada mengungkapkan, ada menyembunyikan. Kristus bukan berbicara tentang khotbah lahiriah yang dapat disimpulkan dengan pasti dari keadaan ini, bahwa ia menampilkan dirinya sebagai seorang guru untuk semua orang tanpa perbedaan dan memerintahkan para rasulnya untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu maknanya adalah bahwa tidak seorang pun dapat memperoleh iman dengan ketajamannya sendiri. Tidak seorang pun dapat memperoleh iman dengan ketajamannya sendiri, tetapi hanya dengan penerangan rahasia Roh Kudus. Bersyukurlah jika Allah menyingkapkan begitu banyak pengertian akan firman Tuhan. Itu adalah berkat yang nilainya adalah kekekalan. Jauh melebihi permata manapun yang paling mahal di dunia. Dan itu adalah karya Roh Kudus yang dahsyatnya luar biasa. Sebagai refleksi, saudara-saudara, sungguh sedih jika mendengar seseorang yang sudah dipanggil, ditapiskan dan diutus untuk menjadi penjala manusia melarikan diri dari panggilannya atau desersi kalau prajurit ya, untuk memenuhi ambisinya dan memuaskan keinginan daging, entah itu menjadi politisi, entah itu menjadi bisnismen, entah menjadi pedagang batu permata dan sebagainya. Seseorang mengatakan jika engkau dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, jangan merendahkan diri meski akan menjadi seorang raja ataupun perdana menteri sekalipun. Sebab seorang pelayan Tuhan melayani raja di atas segala raja. Nah, firman Tuhan berikutnya adalah semua telah diserahkan kepada Yesus. Ini sungguh-sungguh berita yang luar biasa. Karena itu kita bisa percaya kepada Dia, kita bisa bersandar hanya kepada Dia, kita bisa berharap kepada Dia, dan kita bisa mengandalkan Dia di dalam segala hal, di dalam segala perkara kita di dalam hidup ini. Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Dalam pemilu, kita memberikan vote pilihan kepada calon presiden dengan harapan hidup dan masa depan kita menjadi lebih baik dalam pimpinannya. Kalau kita bisa berharap demikian pada manusia yang fana sekalipun dia mungkin seorang
presiden, maka seharusnya terlebih-lebih lagi kepada Tuhan yang telah mati menebus dosa-dosa kita. Orang sering lupa akan kebaikan-kebaikan Allah di saat mengalami problem. Bahkan cenderung menyalahkan Tuhan. Problem-problem terus yang diingat-ingat sampai lupa betapa Tuhan sudah memelihara dia sejauh ini. Dari lahir sampai saat ini. Nah, kita belajar di sini juga tentang ketetapan Allah yang menetapkan. Dia memanggil Bapa dari surga dan bumi. Karena dengan cara ini ia menyatakan bahwa itu adalah perbedaan yang sepenuhnya tergantung pada kehendak Allah. Bahwa orang bijak tetap buta, sedangkan yang bodoh dan tidak terbelajar menerima misteri Injil. Ada banyak perikop lain yang memiliki sifat serupa, di mana Allah menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang datang pada keselamatan telah dipilih secara bebas oleh Allah sendiri. Karena dia adalah pencipta dan pemimpin pengatur dunia, dan semua bangsa adalah miliknya. Pemilihannya yang bebas, pemilihan Allah yang bebas. Semua yang tidak mematuhi Injil muncul dari tidak adanya keinginan dari pihak Allah yang dengan mudah dapat membawa semua makhluk untuk tunduk kepada pemerintahnya. Beberapa sampai pada iman, sementara yang lain tetap tegar tengkuk dan keras kepala, dicapai dengan pemilihan bebasnya. Karena dia sendiri yang membuat perbedaan di antara manusia dengan menggambar beberapa dan melewati yang lain yang kondisinya secara alami sama. Dan di situ dinyatakan bahwa semuanya itu demi kemuliaannya, demi kemuliaan Allah sendiri. Dalam memilih anak-anak kecil daripada yang bijak, ia lebih mementingkan kemuliaan karena kedagingan terlalu cenderung untuk bangkit. Dan jika orang yang mampu dan terbelajar telah memimpin, itu akan segera menjadi keyakinan umum bahwa manusia memperoleh iman dengan keterampilan atau kerajinan, ketekunan atau pembelajaran mereka. Nah, dalam melayani Tuhan, mari kerjakan dengan motivasi semata-mata karena cinta Tuhan dan untuk memuliakan Dia. Bukan supaya terkenal, bukan supaya dipandang orang ataupun untuk keuntungan diri sendiri dan sebagainya. Di sini firman Tuhan juga mengajarkan kita tentang anugerah Allah yang misteri. Ari Lasso telah menggambarkannya dengan sebuah lagu misteri ilahi dan pernah ngetop pada beberapa tahun yang lalu. Dengan cara lain, anugerah Allah tidak dapat sepenuhnya diketahui sebagaimana mestinya, selain dengan membuat pilihan semacam itu yang terbukti bahwa apapun yang dibawa manusia dari diri mereka sendiri bukanlah apa-apa. Karena itu hikmat manusia dilemparkan dengan adil agar tidak mengaburkan pujian akan anugerah ilahi. Banyak orang percaya yang senang atau sangat menikmati pertunjukan sulap, tapi lantas bersungut-sungut dan mudah mundur dari Tuhan manakala ia belum menyingkapkan misteri dalam perjalanan hidupnya. Entah itu cita-citanya yang belum tercapai, jodohnya yang belum datang-datang juga, sakitnya yang belum kunjung sembuh juga, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, menikmati misteri ilahi dengan tetap percaya dan sukacita, serta terus berharap dan hanya bersandar dan mengandalkan Dia saja, akan membuat kita tetap bertahan di dalam pemeliharaannya. Dan di bagian terakhir dari perikop ini, kita diajarkan tentang suatu ajakan untuk beroleh kelegaan. Nah, ini berita kabar yang sangat-sangat populer. Di zaman milenial ini, banyak orang yang mudah stres, frustrasi, ataupun putus asa. Karena tuntutan hidup yang makin berat, standar hidup yang makin tinggi, gaya hidup lingkungan sekitar, membuat orang mudah putus asa karena mengalami tekanan yang begitu berat.
Nah, Yesus datang bukan hanya menebus dosa, tetapi juga memberi kelegaan bagi setiap orang percaya. Ini adalah janjinya yang bisa dipegang dan dipercaya. Kelegaan akan membuat seseorang bisa menjalani hidup dengan sukacita dan penuh ungkapan syukur. Di situ dikatakan semua yang kamu kerjakan dan yang syarat atau penuh dengan beban berat. Ini berbicara tentang semua yang kita kerjakan dan yang penuh dengan beban berat. Nah, mungkin di sini juru selamat merujuk terutama kepada orang-orang Yahudi yang mengerang di bawah beban hukum-hukum seremonial atau ibadah dan tradisi para penatua. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 10. Dia memberitahu mereka bahwa dengan datang kepada Yesus, mereka akan dibebaskan dari ritual-ritual dan seremonial ibadah yang memberatkan ini. Tidak ada keraguan bahwa yang ia maksudkan di sini terutama ditujukan kepada orang-orang berdosa yang miskin, yang terhilang dan hancur. Orang itu dibebani dengan kesadaran akan pelanggarannya, gemetar pada bahayanya, dan mencari pembebasan. Karena itu ada kelegaan. Kristus mengatakan kepada mereka untuk datang kepadanya, untuk yakin dan percaya kepadanya, dan hanya Dia untuk keselamatan. Dengan melakukan ini, Ia akan memberi mereka istirahat, yaitu istirahat dari dosa-dosa mereka. Dengan peringatan dari hati nurani, dari teror hukum Taurat tersebut, dan dari ketakutan akan kematian kekal. Tidak ada seorang pun yang tidak takut atau gemetar terhadap kematian atau hukuman kekal di dalam neraka, saudara-saudara. Tidak peduli yang mungkin orang yang jagoan sekalipun, dia akan berkecil hati kalau memikirkan tentang neraka. Nah, zaman sekarang ini beban berat bisa muncul karena tuntutan biaya hidup yang tinggi, tekanan pekerjaan, studi, bisnis, usaha, dan sebagainya. Bahkan dalam hal beribadah pun juga demikian. Banyak yang melakukannya dengan berat hati. Maunya yang happy-happy saja, puji-pujian maunya yang happy, pemberitaan firman maunya yang ringan-ringan saja, dan yang menyenangkan telinga. Sudah tidak mau yang berat-berat lagi. Padahal kalau untuk membaca novel yang panjang ceritanya, mau bercapek-capek dan menyediakan waktu, membacanya berhari-hari. Lantas apa jadinya jika jemaat terus hanya dicekoi susu? Kapan mereka menjadi dewasa rohani? Kapan mereka bisa menerima makanan yang sehat dan keras? Kapan mereka berhenti jadi bayi-bayi rohani? Nah, berikutnya adalah ajakan untuk memikul kuk. Beban kuk yang Tuhan berikan itu ringan, sebab Dia telah memikulnya. Kita tidak lagi dibebani beratnya tuntutan hidup di bawah hukum Taurat. Ambillah kuknya Yesus. Para anggota tubuh Kristus bukannya tanpa kuk. Hukuman dan peraturan-peraturan yang dengannya mereka wajib untuk jalankan. Dan meskipun pelayanan Allah memberi kemerdekaan yang sempurna, namun untuk daging dan darah itu adalah kuk yang menyalurkan nafsu makan kita yang sensitif dan menahan gerakan dan kecenderungan alami kita. Di mana kecenderungan kita adalah pada dosa. Sebagai orang berdosa, hati pikiran kita condong pada dosa. Karena itu kita mesti harus selalu mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, kekuatan dari Roh Kudus. Di situ dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hati dan kelemah lembutan ada di dalam kuk mereka sendiri karena bertentangan dengan kesombongan kita dan kesiapan untuk membesar dalam diri kita sendiri. Dan kepada murka dan bahaya kita yang kadang-kadang mendidih hingga sangat tinggi tanpa bahan bakar apapun. Dan seperti dalam diri mereka itu adalah bagian besar dari kuk Kristus
Sehingga mereka pas dan membuang kita lebih jauh untuk mengambil kuk Kristus di atas kita. Di situ dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Sebelum juru selamat kita memberitahu bahwa jalan ke surga adalah jalan yang lurus, sekarang dia memberitahu bahwa kuknya itu mudah dan bebannya ringan. Saudara pilih yang mana? Akan menjalani ritual-ritual yang begitu berat, ditambah lagi dengan beban hidup di zaman modern ini, silakan kalau saudara pilih itu. Tapi Yesus menawarkan kuknya itu ringan. Ini adalah janji-janjinya kepada setiap orang percaya. Di saat problem kesesakan dan beban hidup datang menghimpit, mari kita mengingat janji ini dan terus bersandar pada Dia yang memberikan kita kekuatan. Memang hidup di dalam Kristus tidaklah mudah. Kita semua tahu itu. Berbagai persoalan dan kesukaran bisa muncul setiap saat sebagai proses dalam ketaatan. Sebagaimana bangsa Israel yang menanggung beban yang begitu berat karena mentaati hukum Taurat, kuk beban berat karena kehidupan ekonomi, bisnis, pekerjaan, studi, lingkungan, dari sosial media dan sebagainya, bisa juga dialami oleh setiap orang percaya saat ini. Namun kita bisa bersyukur karena memiliki juru selamat yang akan memberi kelegaan dan ketenangan, sebab Dialah yang memelihara kita. Mari kita menjalani hidup ini bersama Tuhan. Jangan sendirian. Semakin beban berat itu muncul, makin mendekat kepada Tuhan. Dan jangan jauh dari persekutuan-persekutuan. Maka kita akan dikuatkan, dimampukan, dan bisa bersyukur atas semua anugerah-Nya. Mari kita menjalani hidup ini bersama Yesus. Tuhan memberkati saudara.